Salam sejahtera, kembali lagi di Kupas Berita di mana kami selalu memberikan berita terbaru tentang kebijakan para pemerintah kepada para pensiunan. Kali ini kita akan membahas kenaikan gaji pensiunan PNS, kebijakan, dampak, dan data terbaru. Sebelum kita masuk dalam video berikutnya, alangkah baiknya Bapak Ibu memberikan like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan informasi pemerintah. Kenaikan gaji pensiunan PNS, pemerintah mengatur ulang dasar penetapan pensiun pokok untuk pensiunan PNS lewat Peraturan Pemerintah PP Nomor 8 Tahun 2024. Aturan ini menetapkan daftar pensiun pokok menurut golongan menjadi acuan pembayaran bulanan dan perhitungan hak lain seperti tunjangan keluarga. Lapira PP memulai nilai-nilai pensiun pokok baru yang berlaku sejak diundangkan. Inti kebijakan kenaikan dan status hukum sekarang. Kebijakan kenaikan gaji pensiunan PNS menjadi salah satu isu penting dalam tata kelola keuangan negara karena menyangkut kesejahteraan jutaan aparatur negara yang telah purna tugas sekaligus berpengaruh langsung pada stabilitas fiskal pemerintah. Dalam konteks ini, pemerintah menetapkan peraturan pemerintah PP Nomor 8 Tahun 2004 sebagai dasar hukum utama penyesuaian pensiun pokok bagi para pensiunan PNS. Aturan ini menggantikan ketentuan sebelumnya dan menetapkan daftar baru pensiun pokok sesuai golongan terakhir saat pegawai aktif. Melalui regulasi ini, pemerintah menegaskan komitmen untuk menjaga daya beli pensiunan di tengah kondisi ekonomis yang dinamis serta memastikan keadilan dalam struktur penghasilan pasca pensiun. Hingga Oktober 2025, belum ada peraturan baru yang menggantikan PP tersebut sehingga PP 8 2004 masih menjadi acuan resmi dalam penetapan dan pembayaran pensiun pokok di seluruh Indonesia. Angka anggaran dan beban fiskal. Kenaikan gaji pensiunan PNS tidak hanya berdampak pada tingkat kesejahteraan individu penerimaan manfaat, tetapi juga memiliki konsekuensi langsung terhadap struktur anggaran negara. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan mencatat bahwa total alokasi belanja pensiun pada APBD 2025 mencapai sekitar Rp 139 triliun, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp 126 triliun. Kenaikan ini mencerminkan penyesuaian nilai pensiun pokok sesuai PP Nomor 8 Tahun 2024 serta penambahan jumlah penerimaan manfaat baru setiap tahunnya. Beban fiskal dan pos belanja pensiun kini menempati sekitar 10 hingga 11% dari total belanja pegawai nasional, menandakan besarnya tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keberlanjutan program pensiun aparatur sipil negara. Oleh karena itu, Kementerian Keuangan bersama TASP dan BKI terus melakukan evaluasi sistem pembayaran, termasuk pengendalian data dan penerimaan agar tidak terjadi kelebihan pembayaran maupun tumpang tindih. Pelaksanaan teknis dan klaim rapel. Proses pelaksanaan kenaikan gaji pensiunan PNS dijalankan secara bertahap dan terintegrasi melalui sistem administrasi berbasis data TASP serta dukungan koordinasi antara Kementerian Keuangan, BKI, dan instansi asal PNS yang bersangkutan. Setelah PP Nomor 8 Tahun 2004 resmi berlaku pada awal tahun, pelaksanaan kenaikan pensiun dilakukan dengan penyesuaian data gaji pokok terakhir, kemudian disesuaikan ke daftar baru pensiun pokok yang ditetapkan pemerintah. Setiap pensiun akan menerima rapel selisih pembayaran mulai dari Januari hingga bulan efektif pencairan kebijakan, yang umumnya dilakukan sekitar April hingga Mei 2024, tergantung pada kesiapan sistem administrasi TASP di masing-masing daerah. Data dari PT TASP Persero menunjukkan bahwa total nilai rapel yang disalurkan untuk kategori pensiunan PNS dan pejabat negara mencapai lebih dari Rp 11 triliun, mencakup sekitar 3,5 juta penerima di seluruh Indonesia. Proses klaim rapel dilakukan otomatis ke rekening penerima tanpa perlu pengajuan manual. Selama data rekening dan status kepesertaan aktif di database TASP, pemerintah memastikan bahwa pelaksanaan teks ini berjalan transparan, akuntabel, dan tanpa penundaan sehingga hak pensiun dapat diterima tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku. Sekian informasi yang saya bagikan ini, kita akan lanjut part 2 dengan tahap-tahap berikutnya.